aku tuh punya teman tuh cuman berdelapan doang. Salah satunya Dina. Nah tadinya tuh mau ke salah satu dari mereka yang lain selain Dina. Tapi tiba-tiba dapat kayak topik seru gitu sama Dina. Kayaknya masih nyambung sama kemarin ya. Iya. Lumayan. Maksudnya nggak jauh-jauh banget. Ya jadi kayak lanjutan episode 1 yang kemarin, tapi mungkin akan lebih detail. Ceritain dulu teman-teman kita. Kenapa cuman kita doang berdua yang jomblo sekarang? Kenapa dari dulu, dari zaman SMP kita yang paling sering jomblo di antara mereka? Padahal kita sama-sama juga ada yang deketin, tapi kenapa kita yang jomblo coba? Gue kalau menurut gue sih kita tuh kayak terlalu milih gak sih? Kita pemilih banget. Kita susah banget mau deket sama cowok, susah nyambung. Bukan susah nyambung, kadang suka udah ketemu yang nyambung, tapi enggak aja. Kayak bukan untuk yang lebih dari sekedar nyambung, untuk connect banget tuh nggak bisa. Sedangkan teman kita yang lain tuh yang berenam, mereka tuh tipe cewek yang kalau dalam sebuah relationship tuh yang bisa bertahun-tahun gitu pacarannya. Tapi kemarin lo bisa 4 tahun. Ya kan? Tapi kan lagi balik lagi cerita yang kemarin 4 tahun without love, bayangin aja. Iya, aduh. Sakit sih. Nah, jadi kita mau bahas kayak kenapa di antara berdelapan kita doang yang lagi jomblo. Dan sebenarnya ini podcast episode yang penuh pertanyaan buat mereka berenam. Jadi ada Ayla, ada Hana, ada Nata, ada Thalia, ada Giska, dan ada April. Bahkan yang namanya April dulu, ya walaupun udah putus baru-baru ini ya. Dia pacaran dari SMP sampai kuliah semester berapa ya? Baru kemarin banget lah. Pokoknya 8 tahun ada lah ya pacaran. Terus ada lagi kayak Thalia pacaran dari dia kuliah awal gak sih? Iya kan, berarti udah hampir 4 tahun juga sampai sekarang. Terus Hana juga dari semester awal, Hana yang paling sering disakitin. Dan dia putus nyambung. Terus balik ke cowoknya. Itu sama kayak April sih. Jadi kita punya banyak temen yang rata-rata kalau nyakitin tapi tetap mau nerusin, kayak tetap bertahan. Itu yang sampai sekarang kita bukan nggak ngerti sih. Kayak kita belum pernah ada di posisi itu nggak sih? Dan kita bingung sendiri gitu, kenapa temen-temen kita bisa sampai segitunya sama cowok yang kayaknya kalau kita lihat kayaknya he don't deserve gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Bener sih. Mereka semua tuh kayak disakitin doang. Mohon maaf. Kita bingung gitu. Kita pernah nanya nggak sih kayak ke Hana gitu, kayak kenapa sih nggak putus aja gitu ya? Pokoknya kita tuh tipe teman, kita berdua tuh selalu support kalau misalkan ada dari mereka yang putus aja gitu. Bener. Terus ternyata jawabannya kayak kemarin Ayla, dia yang sama mantannya tuh berapa lama? Mau 4 tahun juga deh kalau nggak salah. Sama, hampir mirip. Tapi itu udah parah banget sih. Iya, itu parah sih. Itu mereka yang udah kayak titik terparah. Si Ayla terparah jadinya milih udah untuk kayak ya udah. Sampai akhirnya sebenarnya topik pembahasan ini jadi ngebawa kita ke itu nggak sih waktu itu sama Ayla? Kalau nggak salah waktu itu di PS tiba-tiba Ayla jadi nyeletuk soal when you know you know. Ya nggak sih? Karena kalau kita kayak udah ketemu orang yang tepat, itu bukan lagi soal kayak berapa kali lo disakitin, tapi kayak seberapa kuat lo bertahan gak sih? Ya, benar. Dan itu. Nah, kalau kemarin lo belum ketemu when you know lo, Belum. Bukan banget sih. Bukan gitu. Jadi padahal dia nggak nyakitin lo, tapi lo pergi ninggalin dia karena dia nggak cukup buat ngelengkapin lo. Iya. Ya gue belum nemu when you know itu. Kayak lo juga. Tapi lo pernah nggak udah ngerasa ketemu when you know lo? Udah. Yang mana? Pakai jari. Hah? Pakai jari siapa biar gue? Enggak.
Enggak lah. Mana gue lempar. Iya. Aku. Jadi lo udah pernah ngerasa ketemu when you know you know. Cerita sedikit aja kayak garis besarnya. Cepet. Aduh, pokoknya pas when you know gue ini, gue udah ngerasa kayak gitu. Tapi ternyata si lawan jenis ini ternyata nggak ngerasa kayak gitu, nggak ngerasa hal yang sama kayak gue. Dan itu ya rasanya Karena feel apa kayak ngerasa when you know tuh cepet banget loh munculnya. karena emang ya when you know kayak lu Iya. pas udah ngeliat orangnya. Ya gue tahu gue maunya lo Iya, gitu ya nggak sih. iya. Nah lo Ya udah. lo udah ngerasa gitu ke dia, tapi ternyata dia belum ready untuk melangkah ke depan sama lo. Dia masih terjebak. Oke, gue ceritain agak lebih jelasnya. Jadi intinya waktu itu Dina ceritanya pengen kita comblangin lah. Ternyata istilahnya bukan comblangin ya nak, lebih ke menjalin pertemanan aja gitu ya. Ya. Jadi Dina tuh udah bener-bener ketemu cowok yang dari segala jenis aspek tuh udah Dina banget. Ya gak sih, kayak dari kita tuh full of kriteria tahu orangnya. Parah. Itu Kita tuh BM-an. itu kita BM-an dan itu parah banget. Makanya pas kemarin Dina ketemu orang ini, nanti kita sebutkan di episode 4 kayaknya sama orangnya. Karena kita bakal ngajak orang untuk ngobrol-ngobrol di podcast mungkin di episode 4 atau 5, gue nggak tahu. Ternyata sejak pertemuan pertama ini kan Dina langsung ngerasa udah when you know. Wah ternyata tadinya gue kira dari bahasa tubuh si cowok, gue ngira dia ngerasa apa yang Dina rasain. Ternyata belum, karena si cowok ini juga cerita ke gue kayak, to be honest, Dina udah menuhin apa yang gue mau gitu, apa yang gue butuh. Si cowok ini bilang, Dina udah pokoknya udah sebenarnya udah cukup buat gue, tapi belum ada feel-nya. Belum ada feel-nya. Jadi si cowok ini bilang gitu. Terus gue diceritain tentang proses dia sama masa lalunya yang gak cuma sebentar, yang emang 7 tahun. Dia Taurus juga kayak gue. Yang kalau udah satu itu terus, jadi agak susah juga. Terus akhirnya gue kayak berusaha paham dan gue tahu di situ tuh saatnya gue untuk kayak menyembuhkan hati Dina. Karena yang jahat sebenarnya tuh ekspektasi lo, Din. Iya bener sih. Salah sih gue. Lo salah banget. Lo ngira dia kayak yaudah besok kita bisa mulai cerita baru. Dia nggak ready ternyata. Ada yang belum selesai sama bab sebelumnya. Gue terlalu cepet sih. Iya, lo cepet banget sih, dan gue juga nggak nyangka lo bisa secepat itu naruh hati ke seseorang. Kalau gue nggak semudah itu. Ya lo lama banget. Gue lama banget. Gue butuh proses sih. Kalau karena gue Taurus, nggak yang spontan, ngerti nggak sih? Kalau lo spontan banget. Gue terlalu Yaudah. cepet baper. Dan ya udah itu sih yang kita kayak akhirnya mikir. Sebelumnya kita bilang kalau yang kita apa yang kita pengen pasti selalu menang dibanding apa yang kita butuh. When you know itu bukan hubungan searah menurut gue, harus dua arah. Nah, kalau searah indah tapi nggak bisa balik ke lo. Ini tuh yang lo rasain kayak mantan lo kemarin ke lo. Itu dia when you know searah doang. Nah itu dia, gue takut malah. Berarti ini karma. Iya, itu yang gue takutin. Bukan karma sih, kayak mungkin di tiap cerita akan ada subjek yang bakal ngerasa jatuh cinta sendirian. Dan menurut gue itu soal terjadi gue ke Gis. Gue jatuh cinta sendirian 8 tahun nak. Dan menurut gue gak apa-apa. Tapi gue tahu gak semua orang se-gak apa-apa itu sih. Kita sebenarnya bikin episode ini untuk kayak ngejelasin bahwa agak egois kalau harus nurutin apa kata hati terus, ya gak sih? Dan problemnya adalah kita orangnya gitu banget. Pokoknya yang kita lihat, mungkin ini adalah pertanyaan yang akan nyambung ke episode-episode berikutnya ya, kalau nanti gue ada kesempatan ketemu mereka. Kayak gue pengen tahu aja gitu, kayak mereka tuh udah baik dan cantik
cantik. Dan menurut kita tuh mereka berenam tuh udah lebih perfect daripada kita. Mereka tuh lebih pantas untuk bikin kriteria, paham nggak? Tapi kenapa kita yang kayak gini? Nggak tahu. Jadi kesannya kayak bukannya semesta yang jahat, tapi kita yang nolak. Ini udah berkali-kali nak, kita dikasih kayak orang dikirimin orang, orangnya baik, orangnya mau ngelengkapin, pokoknya mau jadi sosok yang apa yang kita butuh dia bisa kasih, tapi it's not enough. Karena it's not love menurut gue. Sama, gue juga gak bisa kok kayak gitu. Nggak ada butterfly in my stomach-nya, nggak ada deg-degannya, intinya gitu sih. Bener-bener kita cuman kita berdua doang. Iya, cuman kita berdua. Mereka semua pada setia. Setia banget. Ih, pokoknya aduh. Tapi nak, kalau gue ke Gis itu setia gak sih? Maksudnya kayak sejauh apapun gue pergi, dia titik temunya, dia turning point gue. Iya bener. Lo terlalu setia sih. Gue ke dia tuh gue ngerasanya kayak tinggal di halte gitu loh. Ya gue nunggu tiap hari di situ, tapi gue tetap pulang dan gak ada di situ gitu. Ya gak sih, kayak gue nunggunya di situ tapi gue nggak tahu dia datang atau enggak, dia bakal ngajak gue pulang atau enggak, dia satu tujuan pulang sama gue atau enggak, gue nggak tahu. Arahnya nggak mungkin. Susah Nat, gue mau dia udah terlalu lama. Jangan nangis dong. Kok berkaca-kaca sih? Gue pengen dia udah terlalu lama Nak. Gue pikir dengan gue nulisin buku tentang dia gitu, semua hal tentang dia bakal nempel di buku dan terus hilang, dan ternyata malah jadi abadi. Bener. Cintanya abadi. Gue takut dia nikah sama orang lain Nak. Kayak ini frontal. Tapi gue sedih banget. Karena kayak selama ini udah kayak proses panjang, kayak gue nggak apa-apa dia pacaran sama orang lain, deket sama orang lain, that's fine. Karena belum menutup chapter gitu loh. Karena kalau orang udah nikah sama seseorang, ya udah, sebuah buku yang ditulis mau nggak mau udah harus selesai. Udah, nggak bisa lagi, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya klise sih kalau gue bilang yang penting dia bahagia, tapi kadang emang itu doang yang bisa gue lakuin.